Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang mana materi ini adalah materi tentang Hari Raya Hanukkah. Dan saya berikan tema bangkit dan menjadi terang. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, Bapa ingin agar supaya kita menjadi terang bagi dunia ini. Namun, kalau kita hidupnya tidak menjadi terang, kita tidak menjadi berkat, dan yang ada orang tidak tertarik dengan kita. Saya ingin ajak saudara membaca di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan seterusnya. Saya kira ayat ini cukup menarik untuk kita baca, saudara-saudara. Yesaya 60, saya bacakan mulai ayat 1 dan seterusnya. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Angkatlah matamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua telah dikumpulkan, mereka datang kepadamu. Anak-anak lelakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung gendongan. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri, dan hatimu akan menjadi kagum dan lega, karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupimu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, semuanya itu akan datang dari Sheba. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, dan mereka akan memberitakan kemasyhuran Yahweh. Sampai di sini Bapak Ibu. Kalau kita melihat apa yang kita baca di ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah. Hanya dari kalimat ini ternyata memiliki satu efek yang sangat luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena memang dunia ini sekarang sedang berada dalam kegelapan. Hampir sebagian orang, bahkan para penguasa dunia ini selalu berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Dan itu menjadi peluang untuk kita menyalakan cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi kalau ada kegelapan, berita-berita kegelapan, bukannya kita malah ketakutan ya Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan terang Yahweh akan bangkit kepadamu. Kalau kita takut, orang bilang kegelapan, emangnya kita nggak punya terang apa? Kita kan punya terang, saudara. Justru terang yang kita miliki ini menjadi sebuah peluang besar untuk jiwa-jiwa baru datang kepada kita. Kita persembahkan kepada Bapa Yahweh. Dan bahkan kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa bangsa-bangsa akan datang kepada terangnya yang ajaib, terang yang kita miliki. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepada kita. Hanya karena kita menjadi terang, efeknya sangat luar biasa. Karena memang
Dunia ini butuh cahaya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan cahaya kalau kita sendiri ada dalam kegelapan? Kita seringkali melihat ada begitu banyak perpecahan gereja di mana-mana. Nggak usah bicara perpecahan gereja deh. Kita bicara grup saja, saudara. Saya mengamati grup-grup, baik itu grup WhatsApp maupun grup Telegram dan grup-grup yang lain yang seharusnya mereka itu punya grup itu semakin dekat, semakin akrab dengan Bapak Yahweh, tapi faktanya di dalam grup itu justru yang ada adalah perpecahan. Yang ada adalah pertengkaran. Orang yang ada dalam satu grup saling berusaha untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Kemudian yang satu menyanggah, yang satu melakukan penyerangan, lalu dia bisa teriak-teriak, "Aku menjadi terang." Itu adalah sebuah kebohongan besar. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat menjadi terang itu seperti apa. Saudara tahu nggak bagaimana murid-murid Yesua justru dalam aniaya besar malah memenangkan ribuan jiwa. Nah kita nggak ada aniaya, malah kitanya jadi bukannya orang simpatik sama kita, malah orang jadi nggak tertarik sama kita, saudara. Karena kita tidak bisa menjadi terang. Malam hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian bagaimana murid-murid Yesua justru dalam masa aniaya itu saya menyebutnya masa kegelapan. Bukankah aniaya itu macam-macam bentuknya? Ada yang teraniaya karena ancaman masalah iman, ada aniaya yang karena ekonominya, ada aniaya karena adanya keributan dalam rumah tangga, ada aniaya karena masalah perkumpulan kita tidak sehati. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa memenangkan banyak jiwa justru di masa-masa kegelapan. Sangat tertarik sekali saya dengan tema yang diberikan kepada saya, bangkit dan menjadi terang. Yang pertama bangkit dulu. Anda tidak akan pernah menjadi terang tanpa saudara mengambil tekad untuk bangkit. Bangkit artinya mengambil sebuah komitmen. Aku mau jadi terang. Nah, sekarang kalau saya berhenti sampai di sini, saya lontarkan pertanyaan ini kepada saudara. Beranikah engkau mengambil sikap? Aku berkomitmen mau jadi terang. Aku mau berkomitmen untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi bagaimana jikalau kita bisa menjangkau kalau di dalamnya isinya pertengkaran? Orang nggak tertarik, saudara-saudara. Jadi saya katakan kalau menjadi terang, terutama dari diri kita sendiri. Kalau di dalam diri kita saja nggak ada terang, bagaimana mau menaburkan terang kepada yang lain? Diri kita sendiri harus jadi berkat untuk orang lain. Saya sering menemukan di berbagai grup, saya kan punya banyak grup ya saudara-saudara. Tapi isinya kalau satu memberikan pernyataan disanggah, satu lagi sanggah lagi. Akhirnya yang terjadi bukan terang, bukan kesatuan, tetapi perpecahan. Bagaimana orang bisa tertarik kepada terang kita kalau kita nggak punya terang, saudara? Saya akan coba untuk kita belajar malam hari ini
bagaimana bisa menjadi terang. Kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Tehillim, pasalnya yang ke-133 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyinya. Nyanyian pendakian dari Daud. Lihatlah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke perbukitan Sion. Karena kesanalah Yahweh memerintahkan apa saudara? Berkat. Sekali lagi, dari kesanalah Yahweh memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Sangat indah sebetulnya di tengah-tengah kesatuan, di situ berkat Bapak Yahweh yang mengalir. Ada satu keluarga yang ingin mempraktekkan hukum Loa, tetapi tidak berhasil karena di dalam keluarga itu tidak ada terang. Yang satu menyatakan terang itu, tetapi yang lain menyanggah, bahkan mengolok. Barusan saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari satu kehilat yang berkata begini, Pak Lukas, ini ada sebuah pertanyaan. Ada kelompok gereja-gereja yang mendatangi kami. Dia tanya, kenapa Anda tidak memakai tanda bilangan binatang itu? Loh, kok bisa ditakokke? Kalau saya jawabnya gampang, kalau saya tidak mau, Anda mau apa? Gampang kan saudara? Terus tanya lagi, kenapa? Kok kehilatmu kok pakai kerudung? Lah apa haknya dia intervensi dengan kita saudara? You suka, ya silahkan kami diterima, tidak suka ya forget it, gampang sih sebetulnya. Ini kan hanya karena intervensi, nampaknya hebat, tetapi saya katakan itu pola Yunani. Ada begitu banyak orang, bahkan saya pernah mendapatkan WA dari seorang istri yang menyampaikan kepada saya mempraktekkan hukum Loa, tetapi bagaimana Pak? Suami saya setiap kali saya mempraktekkan dia menghina saya, mencaci maki saya, sehingga yang ada dalam diri saya kejengkelan. Ya saya bilang, kalau masih terus seperti ini dan Anda tidak bisa mengantisipasinya dengan baik, rumahmu bukan cahaya yang muncul, tetapi kegelapan. Terus bagaimana caranya? Abaikan saja. Tidak usah dilayani, maklumi saja karena dia tidak tahu. Tinggal dikasih tahu, tapi dikasih tahu tidak mau. Ya sudah, diamkan saja. Saya bahkan beberapa waktu yang lalu mendapatkan WA dari seseorang. Dia pengagung Bapak Yahweh tapi istrinya masih getol merayakan Natal. Dan bahkan mengancam suaminya, kalau kamu tidak mau kita bubar katanya. Wow, hebat ya saudara? Hebat, ya, hebat banget saudara. Tapi ketika diterangkan yang benar, tidak mau tahu. Jawabannya apa? Sudah dari sononya seperti itu, nggak usah diubah-ubah. Saya bilang yang mengubah itu justru kalian. Kelahiran Yesua bukan tanggal 25, tetapi Anda mengubahnya dengan seenaknya sendiri. Bagaimana rumah tangga bisa ada terang kalau seperti itu saudara? Suaminya diancam, bahkan diusir.
Saya bilang ini orang katanya punya iman, aktivis gereja, tapi parah, kegelapan yang menguasainya. Tetapi di dalam kitab Tehillim ini sangat jelas. Di sana dikatakan bahwa alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Kalau kita hidup dalam kesatuan, berkat akan dicurahkan kepada kita. Ini janji firman Tuhan loh. Bukan apa kata saya. Jangan sampai saudara berkata, wah itu kan omongannya Pak Lukas saja. Ya kalau saudara anggap omongan saya, coret saja ini kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur mengatakan dengan kesatuan, maka apa yang kita pikirkan pasti terjadi. Apa yang kita mau pasti terjadi. Nah kalau hidup kita punya keinginan dan pasti terjadi, bisa kita jadi terang? Bisa, bagus saudara, bisa. Sekarang kita lihat, bahwa kesehatian itu adalah sumber mujizat yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan, karena dia telah memiliki pengalaman ini. Saudara tahu, peristiwa Menara Babel adalah peristiwa di mana setan melakukan kesatuan. Jadi yang namanya kesatuan itu memiliki power. Apakah kesatuan yang mengarah kepada hal-hal yang baik, atau kesatuan yang mengarah kepada hal-hal yang buruk? Yang namanya kesatuan memiliki kekuatan yang besar. Sebuah pemerintahan yang sah bisa digulingkan dengan adanya kesatuan. Tapi kesatuan yang melawan pemerintah. Kalau kita melihat pengalaman di Menara Babel, saya akan bacakan ya, saudara perhatikan kalimat demi kalimat. Dan mereka berkata, perhatikan, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama. Wah ini mau cari nama saudara, mau sombong. Supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Ayat 5 perhatikan. Dan turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yahweh berfirman. Perhatikan, yang berfirman siapa? Yahweh. Perhatikan baik-baik. Lihatlah, bangsa ini satu dan bahasanya pun satu untuk mereka semua. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya dengan satu kesatuan, memiliki power yang besar, maka semua yang mereka pikirkan pasti terjadi. Tapi sayang sekali kesatuan ini adalah kesatuan yang berenergi negatif. Kesatuan ini adalah kesatuan untuk melawan Tuhan. Tetapi sekarang bagaimana kalau kita bersatu, membagikan kasih, sehingga kita bisa menunjukkan kepada dunia yang gelap bahwa kita semua adalah anak-anak terang. Maka apa yang kitab suci tadi kita sudah baca akan tergenapi. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Kalau kita sudah bicara masalah kekayaan bangsa-bangsa, itu berarti hasilnya super dahsyat, saudara. Karena bangsa-bangsa itu memiliki nilai mata uang yang tinggi. Kalau dia
Tuhan kirimkan ke kita semua, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kelimpahan berkat. Bapak Ibu, jawab dengan tegas, maukah engkau menerima kelimpahan berkat? Amin, haleluya. Kalau kita mau, lakukan apa yang menjadi formatnya Tuhan. Kalau Tuhan membuat sebuah format, maka format itu tidak akan pernah berubah. Hukum ketetapan yang Bapa Yahweh miliki, yang Bapa Yahweh sodorkan kepada manusia, jikalau kita berada di dalamnya, maka yang terjadi berkat surgawi akan melimpah dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam perekonomian saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara akan penuh dengan berkat. Kuncinya adalah satu, kesehatian. Itulah terang yang sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kita lihat negara, nggak usah kita lihat komunitas, lihat diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tubuhnya ada 3 hilat, tapi pikirannya ada di luar. Apakah itu bisa satu kesatuan? Tidak. Saudara mempraktekkan hukum Loa itu pun juga melibatkan yang namanya kesatuan. Pikiranmu, hatimu menjadi sama. Saya menyebut dengan istilah koheren antara pikiran dan hati. Maka apa yang saudara fisikan itu pun pasti terjadi. Sumber utamanya adalah kesatuan. Kenapa begitu banyak orang yang sekarang hidupnya dalam kemiskinan? Ketika dia miskin, dia berpikir kenapa ya saudara A, saudara B, saudara C yang katanya saudara seiman nolongin saja kok tidak. Ini sudah menghakimi. Ini sudah energi negatif. Belum lagi kalau omongannya jadi semakin glodroh. Dia mau jadi kaya bisa? Sampai tua nggak akan bisa, saudara. Itu sebabnya kita ikuti apa yang menjadi formatnya Bapa Yahweh. Kesehatian akan mendatangkan mujizat. Kita lihat yang berikutnya adalah kesehatian memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan kekuatan musuh sehingga jemaat bertumbuh. Setan itu selalu berusaha untuk memecah belah umat. Dengan cara apa? Ancaman. Ayo sekarang kalau misalnya di hari ini ada sebuah pengumuman, siapa yang masih tetap tinggal di dalam Bapa Yahweh dan tetap ibadah di Aleph Tau, Anda akan dipenjarakan. Karena Aleph Tau itu adalah kehilat yang sesat karena memanggil Yahweh. Ayo kalau ada pengumuman seperti itu, siapa yang bisa bertahan untuk tetap datang ke tempat ini? Saya mungkin bisa ragu, saudara. Jangan-jangan Anda ketakutan. Tapi selama kita meyakini bahwa imanku, keputusanku tetap mengikut Bapa Yahweh, apapun alasannya, sekali Yahweh, tetap Yahweh. Selama kita memiliki konsep seperti ini, kita akan menjadi sama seperti murid-murid Yeshua. Dihambat tetapi semakin merambat, saudara. Coba saudara bayangkan, satu hal yang paling ditakuti oleh setan adalah
persekutuan seperti ini. Makanya setan ciptakan apa? Ibadah sendiri-sendiri saja. Betul ya Bapak Ibu gitu ya? Kalau Anda memang tidak ada tempat, oke lah. Saudara bisa ikut streaming, itu baik. Tapi kalau jelas-jelas di Kota Magelang ini dekat, tapi saudara tidak ikut ibadah offline, itu diragukan imannya. Kecuali memang masih sakit. Itu saya maklum, saudara. Ya saya kalau duduk lama nggak kuat, ya maklum. Ya. Saya kalau berdiri kaki saya sakit, maklum. Tapi kalau yang masih kuat, kenapa Anda tidak bisa datang ke sini? Padahal kadang-kala ada orang-orang yang datang dari tempat yang jauh bisa ke sini. Betul nggak Bapak Ibu? Nah oleh karena itulah saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh kita harus menyadari bahwa Tuhan ingin hidup kita bersatu. Dimulai dari diri kita sendiri. Saudara tubuhnya ada di sini, pikirannya pun harus ada di sini. Konsentrasimu juga tetap di sini. Amin. Itu baru kesatuan. Itu kesatuan yang ada dalam diri kita. Saudara mempraktekkan hukum Loa juga begitu. Ada orang yang ngomong sama saya, Pak saya sudah praktek 55 kali 5, tapi kok belum ya Pak? Belum terjadi. Saya berhari-hari menunggu, tapi belum juga terjadi. Saya jawab, memang tidak mungkin terjadi. Loh kenapa? Waktu Anda menulis, nulisnya apa? Sudah. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah. Tetapi pikiranmu berkata, kok belum? Ya mau sampai kapan? Inilah yang dimaksud dengan kesatuan. Ketika engkau mengatakan dan menulis kata sudah, ya sudah yang ada di pikiranmu sudah. Bayangkan saja engkau sudah dapat. Ini hanya masalah waktu kok. Kesatuan itu akan memunculkan terang, memunculkan power. Yaitu kesatuan yang mengarah kepada hal-hal yang baik. Itu akan muncul cahaya. Makanya saya katakan yang namanya kesatuan itu pasti punya kekuatan. Tinggal kekuatan itu mau diarahkan kemana. Murid-murid Yeshua mengalami aniaya besar. Mereka kalau ibadah resikonya diadu dengan singa. Khususnya pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Banyak sekali orang-orang percaya yang mati karena mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Mereka dimasukkan ke kandang singa, dilepaskan nyalah singa-singa kelaparan yang sengaja beberapa hari tidak diberi makan. Makanannya adalah murid-muridnya Yeshua. Tetapi sayangnya murid-murid Yeshua tetap bertahan dan dia tidak pernah takut dan lari, saudara. Mau ada aniaya seperti apapun, dia tetap setia. Sekarang ini begitu banyak orang-orang yang tidak bisa mempertahankan kesetiaannya hanya karena ancaman. Tidak bisa membeli dan menjual, ya wis nyerah saja. Toh tetap tidak bisa membeli dan menjual. Karena apa? Karena di lockdown alias di prank. Betul gak kira-kira saudara? Coba saya bacakan ya, 2 ayat ini menarik sekali ya. Selanjutnya Petrus memang ditahan di dalam penjara. Tetapi doa yang sungguh-sungguh kepada Elohim terus dipanjatkan oleh jemaat bagi dia. Kesehatiannya mendoakan Petrus yang ditahan.
Kemudian di kitab Maseslihim pasal 16 ayat 4 sampai 5. Dan selama mereka melintasi kota-kota, mereka menyampaikan kepadanya agar memelihara peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh para rasul dan para tua-tua di Yerusalem. Kemudian sesungguhnya kehilat-kehilat diteguhkan dalam iman dan mereka terus berlimpah dalam jumlah setiap hari. Apa sih visi kita sebetulnya? Visi kita adalah memenangkan jiwa. Ayo saudara, hari ini saya ajak saudara mengambil sebuah komitmen. Katakan, Tuhan, saya ingin dalam bulan ini aku bisa membawa satu jiwa untuk Engkau. Berani saudara ambil langkah begitu? 1 bulan 1 jiwa. Apalagi kalau saudara yang bisa membawa 1 hari 1 jiwa. Wow, luar biasa. Pekerjaan Tuhan akan semakin bertumbuh. Ini di sini dikatakan apa? Terus berlimpah dalam jumlah setiap hari, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan. Berapa banyak di antara kita yang sudah mengerti kebenaran? Tutup mulut. Pendeta-pendeta yang sudah mengerti kebenaran juga tutup mulut. Lalu di mana terangnya itu, saudara? Katanya menjadi terang. Setelah terangnya ditunjukkan, mereka tidak berani menyampaikan. Ini sesuatu yang sangat tragis. Kesatuan mendatangkan mujizat. Kesehatian dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yohanan 17 ayat 20 sampai 23. Dan aku memohon bukan mengenai hal-hal ini saja, tetapi juga mengenai mereka yang akan percaya kepadaku melalui perkataan mereka, supaya semua menjadi satu. Sekali lagi, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, aku telah berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu, dan supaya dunia mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku, dan mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita belajar, kalau orang-orang di luar sana, kaum teroris, mereka nekat-nekatan melakukan bom bunuh diri, tapi kita akan melakukan bom kasih di mana-mana. Kita bisa berdoa, kita bisa minta pertolongan dari Bapa Yahweh agar jiwa-jiwa terus ditambahkan. Saya ingin baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ikut streaming kami, berdoalah supaya banyak jiwa-jiwa baru menerima Bapa Yahweh dan bisa bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus mengenali cara setan menghancurkan kesehatian. Ini kita yang mesti tahu, saudara-saudara. Nah, caranya bagaimana? Pertama, dia menggoda terlebih dahulu. Ya, keputusan itu ada dalam diri kita loh. Setan itu hanya bisa menggoda. Tetapi yang membuat keputusan bukan setan. Tapi keputusan itu kita yang mengambil, kita yang melakukannya.
Sehingga setelah menggoda, kita akhirnya karena kita terima godaannya, maka kita jatuh dalam dosa. Setelah kita jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia ingin agar kita terikat. Setelah kita terikat, disitulah setan terus menuduh kepada kita. Kamu orang berdosa, enggak layak di hadapan Tuhan. Percuma, kamu ibadah juga enggak ada artinya. Bukankah saya sering dengar ya, ada suami istri, kalau bertengkar, karena istrinya sudah di dalam Tuhan, sudah mengenal Bapak Yahweh, suaminya menggunakan cara seperti ini, si setan ini, dengan menuduh berkata, katanya kamu percaya Bapak Yahweh, punya kasih, kok begitu? Enggak usah ibadahlah, percuma kamu. Enggak layak, kamu orang yang berdosa. Tuduhannya seperti itu. Ini adalah cara licik dari setan. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika setan terus menuduh dan kita mendengar, maka akibatnya kita merasa jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah merasa jauh, ya sudah akhirnya kita binasa. Ini yang sering dilakukan oleh setan sehingga dia ada dalam lingkaran ini, saudara. Tinggal kita sekarang ada di posisi yang mana? Apakah kita sampai di posisi kita yang terikat? Apakah kita sedang berada di posisi yang setan sedang menuduh? Tinggal kita kembalikan saja mundur kepada langkah awal. Sehingga kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Setan juga memiliki banyak cara. Cara-cara yang setan lakukan ini yang harus kita sikapi. Coba saat saudara melihat presentasi saya ini, kita renungkan pada diri kita masing-masing. Apakah betul dalam presentasi ini itu ternyata adalah saya? Atau saya sudah lepas dari itu? Yang pertama, dengan menggunakan ucapan. Saudaraku yang terkasih, di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 dikatakan, dan perkataan mereka akan mengalami penyebaran bagaikan kanker. Di antara mereka ada Himeneus dan Filetus. Perkataan yang tidak baik itu akan menjadi kanker. Ada begitu banyak orang yang seringkali bercerita kepada saya, Pak Lukas tahu enggak, kalau si A itu begini. Saya hanya berkata, oh ya, gitu toh. Itu hanya sampai di saya saja, saudara. Saya tidak mungkin saya berkata kepada si A yang dituduhkan, kamu dengar enggak? Si A itu tadi ngomong sama saya loh, katanya kok kamu begini. Itu artinya kita mengadu, saudara. Dan ini bukannya menjadi semakin baik, menjadi semakin runyam. Jadikan dirimu sebagai tong sampah. Saya senang jadi tong sampah, saudara. Orang yang mengeluh, orang yang merasa dipecundangi oleh orang lain, bahkan orangnya yang saya kenal pun, saya tidak akan pernah melakukan pengaduan. Kamu tahu nggak? Si A kok ngomong begini. Oh itu jahat sekali. Jadi kacau, saudara. Kita harus mau jadi tong sampah. Biarkan mereka buang segala kekotoran kepada kita. Lalu yang kita lakukan apa? Forget it, lupakan. Itu sangat mudah sekali, saudara. Melalui ucapan seseorang, terutama gosip. Yang namanya gosip itu berarti berita yang belum terbukti kebenarannya.
itu akan menjadi seperti kanker, saudara. Kalau kanker sudah masuk dalam tubuh manusia, dia bisa menyebar kemana-mana. Oleh karena itu mari kita jaga, kita sikapi diri kita agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik, agar hidup kita menjadi semakin diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Jadi pertama adalah jaga hati, jaga ucapan. Saudara ingin jadi terang, lakukan ini, saudara. Jangan gosip, sebarluaskan juga, sehingga kita terkenal menjadi telepon gendong. Kita menjadi mulut ember. Tahu mulut ember? Mulut ember itu mulutnya besar, ya toh? Atau orang nyebutnya lambe turah. Lambe turah itu artinya orang yang kelebihan bibir. Ngomong melulu, saudara. Panjang mulut juga bisa, ya. Bukan mulutnya panjang kayak bebek, bukan itu, saudara. Tapi itu istilah panjang mulut itu ngomong jelek-jelekin orang ini itu. Akhirnya apa? Ketika kita juga ikut menjelekkan, dia bisa membocorkan kepada orang lain. Kita yang rugi. Ketika ada seseorang bilang, Pak Lukas tahu nggak? Orang ini ngomong begini sama Pak Lukas. Oh ya? Oh saya juga begini. Wah kita ikut cerita. Tidak boleh, saudara. Kita tidak bisa menjadi terang. Gosip, berita yang belum terbukti kebenarannya, kita harus hati-hati. Saya seringkali punya alat saringan yang sering saya pakai untuk diri saya sendiri. Ketika mendengar sebuah berita, saya akan saring, apakah itu benar? Kalau ternyata benar, saya saring lagi. Apakah itu bermanfaat untuk saya? Kalau bermanfaat, kita saring lagi. Apakah kalau saya menceritakan efeknya itu buruk atau baik? Kalau ternyata efeknya baik, saring lagi. Apakah sudah cukup waktu aku menyampaikannya? Dengan saringan-saringan yang ada pada diri kita, kita akan semakin berhati-hati dalam kita melangkah. Ingat, kita sedang berhadapan dengan dunia kegelapan. Jangan sampai kehidupan kita tidak menjadi terang. Misalnya ada seseorang yang menceritakan hal yang buruk kepada saya pun, saya tidak akan cerita kepada istri saya. Dan dia pun tidak tanya sama saya. Kami sudah punya komitmen, saudara. Karena kalau saya cerita kepadanya, maka kalau istri saya ketemu dengan orangnya, dia pasti akan canggung. Betul nggak, Bapak Ibu? Artinya cerita saya menciptakan kecanggungan. Dan saya salah di hadapan Tuhan. Kalau memang itu benar, sudah untuk diri sendiri saja. Kita doakan orangnya. Kalau kita bersedia, kita hampiri orangnya, kasih nasihat yang baik-baik. Itu namanya menjadi terang. Kemudian yang berikutnya, bergurau yang berlebihan. Tanpa tahu siapa yang kita ajak bicara. Kadangkala kita bergurau, tetapi tidak pakai kesopanan. Saya seringkali melihat orang-orang yang bertengkar hanya karena bergurau. Seringkali saya lihat ini, saudara. Jadi kalau kita bergurau juga harus hati-hati. Ada gurauan yang juga membawa bahaya. Saya melihat tayangan video pendek dan ini kisah nyata. Ada seorang teman yang waktu itu akan menakut-nakuti temannya. Dia sembunyi di rumahnya.
Dia membawa pisau, pakai topeng. Kemudian ketika temannya pulang, begitu dia nengok ke belakang, dia siap dengan pisaunya. Orang ini lari ke depan, dan waktu lari kebetulan ada mobil dengan kecepatan tinggi, nabrak, brak, mati. Ini adalah gurauan yang berlebihan, saudara. Akibatnya mati. Hati-hati kita. Dan kalau saudara lihat di YouTube ada banyak sekali orang-orang yang bergurau, berlebihan yang mendatangkan kematian. Saya melihat ada seorang anak yang sedang main game. Temannya tiba-tiba datang dan kepalanya dipelintir, cek, langsung cek, putus sininya, saudara. Mati juga. Gurauan yang tidak pada tempatnya. Saya dulu masih kecil, saya melihat ada seorang yang ketika mau duduk, kursinya ditarik. Begitu dia jatuh, brak, matanya buta. Gurauan yang berlebihan mendatangkan bencana. Hati-hati, saudara. Apakah bisa jadi terang kalau seperti itu? Tidak bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya, memfitnah dengan kata-kata yang keji. Hati-hati, jangan sampai kita memfitnah. Berapa banyak orang-orang yang memfitnah untuk supaya namanya menjadi terkenal. Fitnahan yang paling keji adalah ketika saya mendengar itu LS. LS itu siapa? Lukas Sutresno, pemuja Lucifer katanya. Loh, kalau saya pemuja Lucifer, terus saya ini memujanya di mana ya? Wong ruangan ini ya penuh. Saya di kamar di ini ya nggak ada tempat pemujaan. Di mana saya memujanya dan kapan, saudara? Ternyata dengan berjalannya waktu, orang yang mengatakan pemuja Lucifer, dia sendiri yang mengakui, akulah Lucifer. Nah lo, ya. Makanya saya katakan kita menjadi terang, jangan kita percaya. Saya pernah diceritain ada sebuah persekutuan. Ya, tadinya persekutuan itu cukup banyak, saudara. Tetapi pemimpin persekutuan itu diberitahu karena dia nonton video dari channel sebelah. Dikatakan, Pak, hati-hati loh dengan Pak Lukas, dia pemuja Lucifer loh. Saya mas sekarang nggak mau lagi nonton videonya Pak Lukas katanya. Lah orangnya ini dia bilang, loh saya dengan Pak Lukas itu deket, saya tahu gaya hidupnya, saya tahu polanya, saya juga sering ke rumahnya. Ah, Bapak itu belain saja, wes karepmu lah katanya, saudara. Dan orang itu betul-betul tidak mau menerima Yahweh. Karena apa? Karena senang dengan channel sebelah yang menuduh-nuduh Pak Lukas pemuja Lucifer sambil menari-nari pakai tisu. Ya. Parah memang. Dan saya ingin kita sebagai manusia jangan mudah memfitnah. Lah tahu kenal saya saja tidak kok. Dari mana Anda tahu? Oh, dari penglihatan katanya. Waduh. Kalau Anda percaya dengan penglihatan saya pemuja Lucifer, habis saudara. Saudara akan ikut kesalahan yang fatal. Jadi jangan kita gampang memfitnah. Saudara sebagai pemfitnah, sama saja saudara tidak hidup di dalam terang. Kemudian melalui perbedaan pendapat. Saudara pikir murid-murid tidak beda pendapat? Beda.
Kalau saudara baca di dalam Lukas 22 ayat 24. Dan terjadilah juga pertengkaran di antara mereka. Siapa dari mereka yang merasa menjadi lebih besar? Ini ceritanya murid-murid Yesua ini lagi gerumbungan, saudara. Gerumbungan tahu? Masih andar. Apa itu? Kongko-kongko. Ya, masih kumpul bareng. Ayo nanti kira-kira nih ya teman-teman semua, siapa yang terbesar nanti di sorga? Pasti saya. Enggak, kamu enggak seperti saya. Saya coba kalau Yesua tanya, ayo siapa yang paling bisa menjawab? Saya. Yang lain bilang, oh enggak bisa kamu itu orangnya temperamen. Saya ini loh, seringkali bersandar di dadanya Yesua, saya pasti yang lebih tinggi. Lalu mereka ribut, saudara-saudara. Maka di sini dikatakan terjadilah juga pertengkaran di antara mereka. Saya pernah membaca di dalam teks bahasa Yunani, kata pertengkaran itu ditulis dengan kalimat filonika. Filonika itu bukan cuman bertengkar mulut, tapi sampai mau adu jotos. Karena masing-masing ingin aku yang paling tinggi, aku yang paling bisa duduk bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi Yesus katakan, kalau kamu ingin menjadi yang tertinggi di dunia ini, kamu harus menjadi yang paling rendah. Kebalik ya saudara. Nah, oleh karena itu, bagaimana jikalau kita punya perbedaan pendapat? Saya mengamati di dalam grup-grup dimanapun, selalu pemicu pertengkaran itu dari perbedaan pendapat. Ya kalau beda pendapat ya sudah, kita kasih tahu wajib. Tapi kalau mereka menolak, ya udah lebih baik kita diam, lebih aman. Betul ya Bapak Ibu? Sehingga menghindari pertengkaran. Ayo kita sama-sama belajar untuk kita bisa memaklumi orang lain. Sama seperti gambar ini saudara. Yang satu ngomong, oh ini angka 6. Yang satunya lagi ngomong, gak bisa ini angka 9. Ribut akhirnya. Padahal mereka berdua melihat angka yang sama, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini kita mesti cermati ya saudara. Kalau kita mau jadi terang dunia, kan firman Tuhan tadi bilang, bangkitlah menjadi teranglah. Ingat, kalau kita jadi terang, kekayaan bangsa-bangsa akan pindah kepada saudara. Tapi kalau saudara hanya mementingkan ego, pokoknya saya menang, ya sudah, Anda menang hanya di psikologi saja, tapi berkatnya semua menutup. Dan jangan salahkan Tuhan. Yang ketiga, iri atas keberhasilan orang lain. Nah ini saya mencontohkan tentang Daud saudara dengan Saul. Saul ini ketika pulang dari peperangan mengalahkan Goliat, rupa-rupanya mereka pulang disambut cewek-cewek saudara. Nah teriakan mereka bikin Saul menjadi cemburu, menjadi iri. Ya, saya bacakan 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Dan para wanita yang bermain itu menjawab dan berkata, Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Dan hal itu sangat memanaskan hati Saul, dan hal ini adalah jahat menurut pandangannya. Lalu ia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya memperhitungkan beribu-ribu, dan ada yang lebih baginya selain kerajaan ini. Nah, kita lihat di sini Saul iri. Saul merasa cemburu.
Karena apa? Karena dia dipanas-panasi. Tuh lihat, lebih populer Daud kan? Dia orangnya hebat loh, bisa mengalahkan sekian banyak. Sementara kamu bisanya cuma 1.000 orang. Kalau Daud sampai berlaksa-laksa. Seharusnya ini menurut saya ya saudara, seharusnya Saul berpikir begini, ya enggak papalah kalau Daud ini mengalahkan beribu-ribu, toh dia juga menantu saya. Ya toh, harusnya begitu bukan? Apalagi Daud sudah menutup rasa malunya Saul ketika diolok, dicaci maki oleh Goliat. Saul yang dari rumah dengan sombongnya, kita serang Filistin. Begitu sampai dalam pertempuran, dia lihat, wow, kok musuhnya gede banget, tinggi besar. Mana bisa aku menang? Langsung mengkeret kayak tikus kejebur got, saudara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh bangsa Israel bahkan tidak ada yang berani melawan. Daud sudah diremehkan, tetapi toh dia mau melawan. Dan ketika Daud menang, seharusnya Saul berkata, aku berterima kasih kepadamu. Kenapa? Karena engkau sekarang menjadi menantuku. Karena waktu itu kan Saul membuat sayembara. Siapa yang bisa memenangkan makhluk satu ini? Kalau dia laki-laki, tak jadekno menantu saya, tak kasih anak saya yang namanya Mikal. Dan ternyata Daud menang. Harusnya Saul bangga bukan? Wah hebat ya menantu saya, pinter ngalahke, berlaksa-laksa. Kan tidak mungkin menantunya bisa menjegal kerajaannya Saul. Tetapi ketakutannya lah justru membuat dirinya ditolak oleh Tuhan. Padahal Daud itu sudah merendah terus, dikejar-kejar terus. Orang yang iri hati memang seperti itu, saudara. Tingkah lakunya menyakitkan. Ini yang saya katakan kita mesti berhati-hati di dalam kita menjalani hidup ini. Kalau saudara ingin jadi terang, jangan pernah iri. Orang kadang cerita sama saya, Pak Lukas itu si A itu loh, wah hebat dia bisa membangun gereja begini-begini. Dulu ya, saya nggak pernah iri saudara. Saya hanya berkata ya mungkin dia berkatnya sudah sampai. Ya, jadi ya syukurlah saya ikut senang. Karena akan tiba saatnya nanti giliranku yang membangun. Kan gitu saudara. Nggak usah kita iri hati lalu kita cari tahu dapat sumber dananya dari mana, nggak perlu. Kita hanya yakin saja kepada Tuhan bahwa Bapak Yahweh bisa sanggup memberkati kita dengan cara apapun. Makanya kalau saudara lihat di channel Lukas Sutrisno maupun channel Kehilat Aleftau, tidak pernah saya cantumkan nomor rekening. Saudara boleh lihat itu channel-channel perdebatan. Lihat deskripsinya, pasti ada nomor rekening. Jika engkau tergerak, silahkan menabur di nomor ini. Saya tidak, saudara. Saya bukan mau sombong, tetapi saya percaya kalau itu sudah berkatnya, Tuhan bisa pakai si A, si B, si C untuk tolongin saya tanpa saya harus minta-minta ke sana kemari. Haleluya. Karena saya percaya, apalagi kita sedang punya proyek besar. Apakah itu proyek milik saya? No. Itu adalah proyeknya Bapak Yahweh. Kita tinggal meyakini saja. Saudara nggak akan pernah ketemu nomor rekening saya cantumkan di situ, tidak. Karena saya tahu bahwa itu namanya minta alus-alusan.
Kalau memang ada orang yang digerakkan hatinya untuk membantu pekerjaan Tuhan di sini, dia akan hubungi saya. Itu saja gampang bukan saudara? Ngapain kita mesti pamer-pamer nomor rekening segala? Orang mau saya kasih, kalau enggak tergerak tidak usah, jangan, no problem. Saya pun juga tidak akan lalu berkata, orang ini kok enggak mau sih bantuin saya? Tidak. Itu bukan ranah saya. Ranah saya adalah berdoa, visi dan misi Tuhan supaya bisa terwujud. Dan doa saya, tiap-tiap hari, saya selalu angkat tangan dan katakan, Bapa, berkati umatmu di Kehilat Aleph Tau ini. Berkati umat-umatmu yang menjadi subscriber kami. Saya selalu berdoa begitu loh, tiap-tiap malam saudara. Karena saya tahu tiap-tiap hari Tuhan tambahkan subscriber yang baru. Sekalipun seharusnya saya mendapatkan silver plate button, tapi dianggap tidak layak karena saya sering ngucrek-ngucrek NWO. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa memberitakan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, dan saya tidak akan protes, kenapa kok kamu tidak, enggak, loh memang platformnya itu milik mereka kok, ngapain kita pusing saudara, yang penting saya bisa menyampaikan firman Tuhan, orang yang ada di berbagai belahan dunia bisa mengakses Kehilat kita, mumpung waktunya masih bisa, kan begitu ya, karena akan tiba saatnya nanti, tidak akan bisa mengakses Kehilat ini. Kapan waktunya? Gak tahu. Tapi yang jelas kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jikalau waktunya sudah tiba, Yesua datang kembali, maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Jadi tidak perlu kita iri atas keberhasilan orang lain. Tidak perlu, saudara. Saya tidak pernah iri hati lalu saya cari tahu begini, enggak. Ya memang itu berkatnya orang itu, ya kita syukurilah. Saya ikut senang. Karena apa? Dengan saya ikut senang, setidak-tidaknya energi berkat itu akan berpindah kepada saya. Paham Bapak Ibu? Ini konsep hukum loa. Ya. Sekarang yang berikutnya. Keinginan yang tidak tercapai itu juga bisa bikin aura menjadi gelap. Dan bukan cuman itu saja, kita hidupnya tidak menjadi terang. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh dan kamu cemburu dan kamu tidak mampu menggapainya. Kamu bertengkar dan berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya, karena kamu tidak meminta. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus menyadari, saudara, keinginan yang tidak tercapai bukan berarti itu kunci mati atau deadlock, tidak. Itu hanya masalah waktu saja. Selama kita bisa memancarkan energi positif, kita bisa membuka tingkap-tingkap langit, kan firman Tuhan katakan, jikalau kita bisa menjadi terang, maka otomatis kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Nah kalau kita nggak jadi terang, keinginan nggak tercapai, yang tercapai orang lain, kita marah-marah. Kan salah saudara. Kenapa kita mesti marah-marah? Kita saja katakan, ya saya bersyukurlah orang itu hidupnya diberkati. Minimal karena dia hidupnya diberkati, dia nggak akan gerecokin kita. Ya Bapak Ibu, kita harus selalu berpikir yang positif saja. Kemudian yang lain yaitu hati yang mudah tersinggung. Ayo, di sini siapa yang gampang tersinggung? Angkat tangan. Saya orangnya gampang tersinggung gitu.
Ada? Yang aku, memang itu aku gampang tersinggung. Ada? Wah hebat. Jemaat Kehilat Aleftau, orangnya dahsyat. Haleluya. Tidak mudah tersinggung. Ya. Dan saya berharap pertahankan mental yang seperti ini, saudara. Tapi kalau dulu ada loh yang tersinggung ketika jabat tangan di depan, ya, karena biasanya kadang orang jabat tangan ya suka ngecek ngomong gitu loh. Padahal sudah jalan. Akhirnya orang bilang, saya jabat tangan nggak ngelihatnya orang itu. Ya maklumlah saya orang miskin. Akhirnya gitu tuh. Ya Bapak Ibu. Makanya kalau mau ngajak ngomong nanti. Kalau sudah selesai, tunggu saya di pastori. Daripada ngajak ngomong, kan saya kalau nggak ngajak ngomong kan nggak mungkin saya abaikan, saya mesti ngomong sambil jabat tangan. Tapi ini kan jalan terus. Iya toh? Itu bisa tersinggung. Kalau kita mudah tersinggung, hati yang mudah sensitif, itu akan membuat kita masuk ke dunia energi negatif. Kalau orang menyinggung seperti apa, kita pakai jurus yang paling gampang. Emang gua pikirin. Ya. Itu jurus saya ampuh loh, ternyata banyak yang pakai, saudara. Ya, banyak yang pakai. Ya saya bersyukurlah. Ya. Orang bilang emang gua pikirin, terserah you mau ngomong apa kek. Terserah, dia punya hak, dia punya mulut kok. Tapi saya juga punya hak untuk saya diam. Saya juga punya hak untuk saya menubuatkan yang hebat bagi diri saya sendiri. Saya kasih tahu ya saudara, ketika engkau merasa harga dirimu diinjak oleh orang lain, itu sebetulnya alam supranatural saudara sedang terbuka dengan lebar. Ketika engkau disinggung oleh orang lain dan hatimu terasa sakit, itu sebetulnya adalah critical area sedang lengah. Yang paling gampang apa saudara? Nubuatkan yang besar bagi diri sendiri. Dan apa yang engkau nubuatkan dengan hati yang tulus, pasti terjadi. Haleluya. Ya boleh beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Kemudian yang berikutnya, hati yang mudah tersinggung, sekarang lebih lagi ucapan yang mengandung kutuk. Kadangkala kita kalau ngomong ngutukin orang lain, bahaya saudara. Apalagi saya sudah mengajarkan, siapapun yang mengutuk, kembalikan saja kutukan itu kepada pemiliknya, maka kutukan itu akan menimpa diri orang itu sendiri. Amin. Jadi jangan ngutuk, karena kalau saudara ngutuk, orang itu ngerti teori ini, kutukanmu dibalik ke kena diri sendiri. Ada sebuah pepatah, lebih baik nyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Kalau saudara menyalakan lilin, otomatis kegelapan itu akan tersingkir, saudara. Nggak perlu ngutukin, ngamuk-ngamuk kebun binatang keluar semua. Ada di sini nggak kira-kira jemaat kalau ngomong, kalau marah kebun binatangnya keluar? Ada? Tidak ada. Memang hebat jemaat Aleftau. Haleluya. Tapi harapan saya bukan tidak ada yang ngaku. Tapi betul-betul saudara sekarang lolos dari ucapan-ucapan yang mengandung kebun binatang. Amin Bapak Ibu. Setan itu terus melakukan penghadangan kita. Dia membangun benteng untuk kita. Sehingga kita itu membangkitkan energi negatif
yang semakin menebal. Dia bangun benteng. Kalau bentengnya sudah dibangun kayak gini, waduh, serangan dari setan itu luar biasa. Dia sudah menginjakkan kaki di dalam hati kita. Nah, sekarang coba saudara perhatikan ya. Setelah benteng setan dibangun, musuh kita langsung berusaha untuk memperluas pengaruhnya dalam kehidupan kita. Timbul energi negatif yang semakin menebal. Perhatikan urutan-urutannya. Yang pertama adalah marah. Nah ini saudara, marah terlebih dahulu. Siapa di sini yang gampang marah? Tadi sudah dijawab tidak ada. Berarti saudara adalah orang yang penyabar. Amin. Amin. Tapi saya enggak semua ngomong amin. Ya sudah biar saja. Yang pertama marah, saudara. Setelah marah, yang kedua tidak bisa memaafkan. Saya pernah mendengar ada orang yang saking jengkelnya, dia sampai ngomong gini, saya memaafkan dia, ojo ngasih, mati ora Pak, aku rak teko katanya. Saya pernah mengkonseling seseorang ya Bapak Ibu, orang ini punya kepahitan hati yang luar biasa. Saya tanya, orang yang membuat kamu kepahitan sekarang tinggalnya di mana? Sudah meninggal Pak. Oh ya? Lah orangnya sudah meninggal, kamu masih kepahitan hati terus. Lah piye saudara-saudara? Orangnya sudah meninggal tapi pahit hati. Lucu nggak itu? Lucu tur wagu saudara. Ya. Lah karuane wong sudah meninggal ya. Sebutlah dia gondok yang ngomong syukur lu sudah mati. Udah bebas aku dari rasa pahit, kan harusnya gitu. Kok malah kepahitan diingat-ingat terus. Saya sampai ngomong begini loh sama orangnya. Kamu sebetulnya daya intelijensimu itu luar biasa. Memori daya ingatmu itu hebat. Lah bayangin saja orangnya sudah mati, peristiwa benturannya masih diingat sampai sekarang. Sekarang sebuah pertanyaan kecil. Kalau kamu mengingat terus mau apa? Mau apa? Ya enggak mau apa-apa sih Pak. Lah ya wis, ngapain kamu inget-inget? Gampang sih saudara, betul enggak? Tapi peristiwa itu menyakitkan. Lah kan wis bubar, orangnya sudah ngurak di tanah kok. Pusing amat, betul enggak Bapak Ibu? Ini orangnya masih hidup, masih menghina kamu lah, orangnya wis ngurak di dalam tanah, mungkin sudah jadi jerangkong. Ya. Kok masih kepahitan, tidak bisa memaafkan? Akibat dari tidak bisa memaafkan, levelnya naik lagi, yaitu apa? Kebencian. Timbul benci. Kalau benci itu disingkat benar-benar cinta, malah oke, saudara. Ini benci, benar-benar benci, saudara. Akhirnya dia hidup menjadi seorang hater, pembenci orang lain. Setelah benci muncul apa? Dendam. Setelah dendam masuk ke dalam pembunuhan, melibatkan setan atau orang lain. Semakin dalam nilainya, semakin turun level hidup saudara. Orang yang seperti ini bisa nggak teriak, akulah terang dunia, aku menjadi terang dunia, bisa? Nggak bisa, omong kosong saudara. Itu perhatikan urutan-urutannya. Kalau kita tidak bisa menahan diri, saudara teriak-teriak aku jadi terang, orang bilang, nggak akan orang bisa percaya sama kita. Sekarang, poin yang terakhir. Apa akibat dari hancurnya kesehatian? Yang pertama adalah kecewa dan mencari membentuk kelompok baru.
Kan sering terjadi begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya di Kehilat ini nih, satu sama ini pada nggak suka. Yang tadinya ribut, kok bisa bersatu gitu loh, lucu ya. Tadi selama ada di sini, sering bertengkar saudara. Saya ingat dulu sering terjadi pertengkaran, tapi begitu saya bilang, mulai hari ini, tidak boleh lagi memanggil nama asing dari dua negara yang tidak ada kaitannya dengan Israel. Malah keluar mereka yang tadinya terjadi perselisihan sering, lah kok bisa menyatu? Kenapa bisa menyatu? Karena satu roh. Tapi dasar awalnya juga sudah tidak baik, maka mereka tidak bersatu juga, bubar juga saudara. Ya, kita kenali bagaimana caranya. Kalau kesehatian itu sudah hancur, maka yang terjadi mereka membentuk kelompok baru. Kemudian apa? Menjadi pasif dan traumatis. Untuk pemulihan akan memakan waktu yang sangat lama melalui pendekatan. Coba saudara lihat gambar ini, menarik bukan? Mereka bisa kumpul, bersenda gurau, mereka bisa tos, waduh senangnya luar biasa. Kesehatian kayak gitu saudara. Kita berdoa supaya apa? Kehilat di belakang nanti kalau sudah selesai ibadah begitu ya, jangan pulang dulu ngopi-ngopi di atas. Ya, karena di atas kan ada kafe, betul nggak saudara? Sambil menikmati pemandangan kota Magelang. Amin. Wah, ya boleh tepuk tangan. Haleluya. Saudara bisa ngopi santai ya. Ayo kita jalin keakraban kita supaya dunia luar itu terkagum-kagum dengan sikap kita. Amin. Saya dulu waktu masuk Magelang susah loh saudara. Wes jemaat sithik ya, cuman 8 orang. Begitu selesai ibadah amin bubar semua. Saya teluk-teluk sendirian kayak di penjara. Waktu itu kan istri saya belum datang, anak saya belum datang. Saya sendirian delis saudara. Begitu sudah amin, brung hilang saudara. Loh iya betul, sendirian. Masih bagus nek ada yang orang deket, orang Magelang datengin saya, enggak. Setan yang deketin saudara. Karena Kehilat, dulu kan saya nyebutnya gereja ya, gereja dulu itu isinya setan tok saudara. Betul, banyak setan. Tapi setannya sudah saya pindah ke sini. Tapi begitu saya pindah sini tak suruh balik lagi saudara, setannya. Ya, ya memang betul ya. Cuman kalau yang dahulu ikut saya entah di sini yang masih hidup siapa ya? Ya. Pasti, oh ya Tantelan ya, Tantelan itu termasuk jemaat yang setia. Ya. Mereka atau Tantelan ini lihat bagaimana penderitaan pelayanan saya. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu kita ingin menjalin keakraban. Makanya waktu jemaat bubar gitu saya, loh kok kayak gini ya? Padahal saya waktu di Comal, saya menghimpun begitu banyak anak-anak. Mereka senang kumpul. Tapi di sini begitu selesai, brung hilang. Rupa-rupanya ini adalah gaya pengajaran pendahulu saya. Kalau dengan gembalanya enggak akrab, saudara. Tapi sekarang sudah terbangun kesatuan keakraban yang sangat luar biasa. Ya, dan saya sangat senang sekali karena kita menjadi satu keluarga Kehilat Aleph Tau. Amin. Kalau seperti ini kan senang, wong kita hidup di dunia enggak lama kok. Ya kan? Makanya saya kalau melihat gambar seperti ini, aduh senengnya,
ya, mereka bisa bersukacita, nggak cemberut satu dengan yang lain. Sekarang yang ketiga, suasana kelompok akan canggung dan terjadi saling mencurigai satu dengan yang lain. Saya pernah diceritain oleh seorang majelis dari gereja lain, saya nggak perlu sebut namanya, tidak etis saudara. Majelis itu dia cerita sama saya, Pak Lukas, saya susah melihat gereja saya. Emang kenapa? Isinya saling mencurigai. Satu dengan yang lain tidak ada keakraban. Isinya pertengkaran, Pak. Sampai saya ya ngomong gini, nek angel-angel mbak wis pindah Alef Tawai. Gampang kan saudara? Ya tapi saya kan di sana masih menjabat Pak, ya wis. Jangan cerita sama saya, percuma. Ya kalau sama saya, kamu pingin damai sejahtera, pindah saja ke sini. Ya, itu. Jadi akan terjadi canggung. Dan itu sangat tidak nyaman, saudara. Dan yang berikutnya, kuasa Roh Kudus tidak akan lagi bekerja. Padahal kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang maha dahsyat dari Bapa Yahweh. Karena dengan Roh Kudus maka tidak ada yang namanya kemustahilan. Kalau Roh Kudus berkuasa atas diri kita, yang terjadi adalah hal-hal yang spektakuler. Lihat saja di kitab Shoftim atau Hakim-Hakim. Maka berkuasalah Roh Yahweh atas Simson. Nah, kalau sudah ada kalimat itu belakangnya pasti hebat, saudara. Mulut singa dicabik-cabik, pintu gerbang diangkat, ekor serigala diikat dengan obor, dilepaskan di ladang gandum, 1000 orang Filistin dikalahkan. Hal itu bisa terjadi karena Roh Kudus berkuasa atas diri kita. Kalau roh setan yang berkuasa, maka hidupmu menjadi gelap. Yang kelima, kebinasaan sudah menghadang di depan kehidupannya, membuka jalan bagi setan untuk menyerang kita. Ayo, hati-hati saudara, kebinasaan akan menyerang kita. Masih bisa bertahan? Masih panjang loh ini ternyata saudara. Ya saya percepat saudara. Yang berikutnya, kekecewaan seseorang adalah peluang setan untuk menawarkan diri, memberikan jasa-jasanya yang sebetulnya setan tidak pernah memberi jasa dengan cara gratis. Tidak ada, saudara. Yang pertama adalah engkau punya kebutuhan, punya keinginan jasmani. Ya, nah di situ biasanya pengaruh lingkungan dan kebutuhan yang mendesak. Percuma, nggak usah kamu bertahan di Alef Tao, ngapain? Ya, buktinya Tuhanmu nggak bisa tolong kamu miskin kayak begini. Udahlah ikut saya saja. Nah itu bujukan saudara. Kemudian setelah itu orang mulai memakai kuasa gaib. Ya. Setelah itu lalu mendapat keuntungan jasmani, hasil yang memuaskan tapi hanya untuk sementara waktu. Masih bagus kita tidak mati saudara. Tapi kalau sampai kita mati, wah tidak ada keselamatan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah semakin percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau sudah mempercayai kuasa kegelapan, orang akan sulit untuk dinasehati. Orang dengan mudah bisa melakukan penyerangan.
Sekarang yang pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimanakah cara untuk menanggulangi bekerjanya roh pemecah belah? Ini yang penting, saudara. Roh pemecah belah itu harus digulingkan. Caranya, saudara tetap ingin jadi terang? Amin? Ikuti cara ini. Yang pertama, seringnya berkomunikasi dengan saling menjaga setiap tutur kata agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Betapa menyenangkan kalau saudara lihat gambar ini, bukan? Menarik sekali. Karena apa? Yang ada hanyalah tertawa, sukacita. Makanya sinode KPI, Kehilat Pemulihan Indonesia, kalau kumpul itu enggak boleh ada pertengkaran. Sampai hari ini sinode KPI kalau kumpul mesti isinya guyon, ya, bersenda gurau, sukacita, saling berbagi pengalaman, bukannya gontok-gontokan, rebutan. Maka di sinode KPI enggak ada pemilihan ketua sinode, enggak ada. Sekarang sudah diputuskan gembala sinode seumur hidup, bahkan sampai Tuhan Yesus datang katanya. Dan itu bukan permintaan saya loh. Saya sudah lontarkan kepada Flor, kalau saudara yang ikut sinode KPI. Saya bahkan mengatakan gini, ayo siapa yang mau gantiin saya jadi gembala sinode? Yang mau tak kasih hadiah talit asli Israel. Enggak ada yang mau, saudara. Padahal di sinode-sinode lain, rebutan jadi sinode. Jadi ketuanya. Kenapa? Karena ketuanya pasti akan dapat bayaran gede. Tapi di sinode KPI tidak ada bayaran. Semua uang dialokasikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kalau ada gembala-gembala dari kehilat lokal kirim ke pusat, saya tidak boleh mengambil 1 rupiah pun. Semua hanya untuk pekerjaan Tuhan, khususnya memperbesar sinode. Ya. Makanya waktu tak tawari, ayo siapa yang mau gantiin saya? Saat gitu banyaknya orang, nggak ada satupun yang ngacung. Sampai akhirnya untuk yang kedua kalinya saya katakan, ayo saya kasih kesempatan nih, siapa yang mau menggantikan saya sebagai gembala sinode? Yang mau tak kasih hadiah talit asli Israel. Tetap nggak ada yang mau. Terus bagaimana ini? Pemilihannya bagaimana? Baru ada yang muncul. Seumur hidup sampai Yesua datang. Ya wes. Dah? Nggak gelo? Saya jadi gembalanya? Tidak. Ya wes. Tok, selesai. Nggak ada keributan, nggak ada rebutan kedudukan. Amin, Bapak Ibu. Karena KPI itu sebetulnya sinode yang paling luar biasa. Karena sinode KPI tidak akan mencuri aset orang lain. Ya, tidak boleh. Kalau ada orang yang katakanlah sertifikatnya atas nama KPI, kalau orang itu keluar dan asetnya mau diminta, KPI harus memberikan rekomendasi. Hebat bukan? Ya. Tapi apakah hal itu berlaku buat sinode lain? Tidak. Yang sudah menjadi milik organisasi, tetap milik organisasi. Tapi kalau KPI tidak. You mau ambil, silahkan ambil. Kami tidak akan mengambil milik orang lain. Nyaman sekali, saudara. Jadi tidak ada keributan. Saling komunikasi. Makanya kalau ada pertemuan, meeting yang bukan setahun sekali, yang meeting melalui Google Meet, enggak mau datang, itu saya buat sebuah tanda tanya besar. Ini orang ini sebetulnya mau ikut sinode atau mau memanfaatkan sinode. Makanya saya sudah ambil sikap. Sampai 2-3 kali tidak mau mengikuti, ya sudah terpaksa
Anda saya anggap bukan milik Sinode KPI. Begitu Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, setiap muncul masalah harus segera diselesaikan sehingga tidak memunculkan stumbling block atau bisa jadi tembok pemisah antara sesamanya. Kalau ada masalah cepat selesaikan supaya hidupnya menjadi berkat satu dengan yang lain. Amin. Saya berharap saudara tidak punya masalah baik di grup WhatsApp maupun grup Telegram maupun di Facebook. Jangan bermasalah. Jadikan hidupmu terang dunia. Yang ketiga, doa bersama dapat menghalau datangnya roh pemecah belah dan kecanggungan. Doa bersama. Saya senang ya ini saat lansia pada ibadah di RB ya, mereka kumpul nyanyi-nyanyi, wow senang sekali. Ya, doa itu bisa menyingkirkan energi buruk. Dan yang berikutnya, yang keempat, jangan mudah percaya setiap laporan yang datangnya dari orang luar tanpa dicek dulu. Jangan mudah percaya. Saudara boleh itu tanamkan di dalam hati, cek dulu benar atau tidak. Kalau ternyata tidak benar ya sudah cukup, nggak usah disebarluaskan. Kalau ternyata benar ya cukup juga untuk diri sendiri, nggak usah disebarluaskan. Karena itu akan mendatangkan keburukan bagi diri kita sendiri. Sekarang yang terakhir, jika harus ada teguran, tegurlah dengan kasih tanpa berusaha untuk mempermalukan. Jangan sungkan, karena ini akan mendatangkan bencana di kemudian hari. Lebih baik kalau ada sesuatu, lakukan pendekatan, tegur yang baik, jangan sampai bikin orang lain tersinggung. Dan saya percaya, visi dan misi saudara menjadi terang dunia akan terjadi, dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan menjadi berkat bagi orang lain. Selubungi dan tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu. Kami percaya Bapak Yahweh memberkati anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua berkata amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Setiono PW, dalam usia 60 tahun, meninggal pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 11.00 WIB, dan telah dimakamkan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 9.30 WIB di TPU Giriloyo, Magelang. Info Warta Jemaat. Berdasarkan keputusan pengurus mengenai Warta Jemaat, diputuskan bahwa Warta Jemaat cetak akan dikurangi menjadi 100 eksemplar saja di setiap edisinya untuk ikut serta dalam program Go Green dan mengoptimalkan layanan online. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang menggunakan handphone, dimohon untuk tidak mengambil warta, tetapi bisa membacanya melalui file PDF yang akan dibagikan di grup Kehilat. Warta Jemaat versi cetak akan dioptimalkan untuk jemaat yang tidak menggunakan handphone. Atas nama pengurus, kami memohon maaf apabila selama ini ada jemaat yang tidak mendapatkan warta karena pengurangan jumlah cetakan dan belum mendapatkan informasi.
Info ibadah raya. Kami mengundang seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa dan pujian penyembahan dengan tema Tehillah la Yahweh yang diadakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 6 sore di Kehilat. Serta akan diadakan juga acara tukar kado senilai Rp10.000 berupa barang bebas dan perjamuan kasih. Untuk itu, saudara dapat membawa kado berbungkus koran dan juga makanan ringan untuk dinikmati bersama. Ibadah awal tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 6 pagi dan 5 sore seperti biasa dan akan dibuka sesi kesaksian. Bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi, dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Rabu 28 Desember 2022 dengan durasi kesaksian 5 menit. Bagi jemaat luar kota atau subscriber yang ingin membagikan kesaksiannya pada ibadah awal tahun, dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Jemaat subscriber dapat mengirimkan file video pada alamat email lukassutrisno1@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Video yang dikirim berformat MP4. 2. Video yang dikirim berupa video landscape 16:9. 3. Suara terdengar jelas. 4. Resolusi video Full HD. 5. Durasi kesaksian kurang lebih 5 menit dan video ditunggu paling lambat pada hari Rabu 28 Desember 2022, dan bagi jemaat yang videonya tidak ditayangkan saat ibadah akan diunggah di channel Kehilat Aleftau atau Lukas Sutrisno. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Untuk kesaksian ya, supaya saudara konfirmasi ke tadi ya, tempatnya nomornya Sri ya, supaya saya tahu saudara. Karena kalau enggak nanti enggak tahu lagi, sudah kirim enggak keambil. Ya, jadi saudara perlu konfirmasi, kasih tahu kami sudah kirim kesaksian gitu, jadi nanti bisa diambil. Gitu ya Bapak Ibu, khususnya bagi saudara yang ada di luar kota dan di luar negeri. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ada acara lagi? Enggak ada, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya pada hari ini, di perayaan Hanukkah ini, kami betul-betul menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke ka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ataba er ufaruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat mat kau frifahem teka syikar alapeka wa esterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Baruk ata baboy, kau faruk ata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh berkati kita semua. Segala pujian puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan